menceritakan sebuah film dari negeri Spanyol yang berjudul Centauro. Tak perlu pakai lama, langsung saja gasken. Cerita dimulai di sebuah event superbike yang diselenggarakan di Barcelona, Spanyol. Terlihat seorang pemuda yang bernama Rafa dengan langkah percaya diri masuk ke dalam pit stop untuk mempersiapkan diri di medan balap. Perlombaan dimulai. Semua pembalap sudah siap di garis start untuk memacu motornya. Ketika aba-aba dimulai, semua pembalap melaju dengan cepat. Untuk dapat menjadi yang tercepat, Rafa terlihat dapat menguasai sirkuit dengan baik. Akan tetapi, di saat sisa 2 lap terakhir, tiba-tiba mesin motor Rafa berasap dan dia harus rela untuk meninggalkan arena balap dengan perasaan kecewa. Ketika dia sedang beristirahat, Rafa dihampiri oleh seorang wanita yang bernama Regina yang sedari tadi terpesona dengan cara Rafa dalam mengemudikan motornya. Regina adalah seorang promotor pencari pembalap yang berbakat untuk direkrut di tim Honda. Dia menawarkan Rafa jika berminat, dalam beberapa hari ini Regina akan melakukan seleksi untuk timnya. Rafa sendiri bekerja sebagai driver pengangkat kontainer di pelabuhan. Setelah dia menyelesaikan pekerjaannya, dia menjemput mantan istrinya yang bernama Natalie dan Matteo anaknya. Selama ini, Matteo tinggal dengan ibunya. Akan tetapi, jika Natalie ada bepergian, maka Matteo dititipkan kepada ayahnya. Terlihat sekali kebahagiaan Rafa ketika dia bersama Matteo. Keesokan harinya, Matteo diantarkan ke rumah Natalie di saat Natalie sedang mengajar tari di lingkungan apartemennya. Selanjutnya, Rafa menemui Regina dan Regina memperkenalkan teknisi yang sangat handal yang bernama Alan Morales kepada para peserta seleksi. Rafa kembali menuju rumah Natalie. Alangkah terkejutnya Rafa ketika melihat Natalie dalam keadaan menangis. Tentunya hal ini mengagetkan Rafa. Apa yang sebenarnya terjadi? Terungkap fakta bahwa Natalie menjadi kurir narkoboy untuk menghidupi keluarganya. Tetapi dia sangat apes. Narkoboy yang dibawanya telah hilang dan dia diminta untuk menggantinya. Menghadapi situasi itu, Rafa meminta Natalie dan Matteo tinggal di rumahnya untuk sementara waktu, untuk menghindari sindikat narkoboy yang akan terus mengintimidasi Natalie. Rafa menemui sahabatnya Cortez untuk mencari tahu siapa bos narkoboy yang dijual oleh Natalie. Setelah mendapatkan nama dan alamatnya, Rafa bergegas menemui bos narkoboy itu yang bernama Carlos. Carlos tetap meminta Natalie mengembalikan uang itu. Suatu hari, Rafa dan Natalie bersama. Carlos menghubunginya untuk segera bertemu dengannya. Saat tiba di rumah Carlos, Rafa langsung diminta masuk ke dalam mobil dan dibawa ke dermaga di Marseille. Setibanya di sana, sudah dipersiapkan sebuah motor dan tas untuk dibawa ke sebuah tempat dan diberi waktu 2 jam untuk mengantar tas tersebut. Rafa langsung berangkat dengan motornya. Laju motor yang sangat cepat tentunya memancing polisi untuk mengejarnya. Tetapi dengan keahlian Rafa dapat menghindari kejaran polisi.
polisi. Alangkah terkejutnya Rafa ketika sampai di tujuan, tas itu hanya berisi gandum saja. Ternyata Carlos sedang menguji keahlian Rafa dalam mengendarai motor. Terjadi kesepakatan bahwa untuk menghapus hutang istrinya, Rafa harus bekerja dengannya selama 2 minggu, serta dia diberikan sebuah ponsel untuk berkomunikasi. Saat Rafa sedang mengikuti seleksi, tiba-tiba ponselnya berbunyi. Rafa langsung mematikannya karena dia harus berkonsentrasi terhadap seleksi yang dia sedang jalani. Seleksi hari ini, Rafa menempati posisi pertama. Carlos mengirimkan anak buahnya untuk menemui Rafa karena ada tugas yang harus dia laksanakan. Dengan motor yang sudah dipersiapkan, Rafa langsung berangkat. Sebelum Rafa berangkat, dia diberikan narkoboy juga untuk digunakan apabila kelelahan di jalan. Perjalanan Rafa pasti akan dihadang oleh pihak kepolisian. Terjadi kejar-kejaran yang sangat seru antara dia dan beberapa polisi. Setelah beberapa saat, Rafa dapat menghindari kejaran itu dan sampai ke rumah Carlos dengan selamat. Sebelum dia pulang, Rafa meminta Carlos menyediakan motor Kawasaki dengan 1000 cc agar dia dapat menghindari kejaran polisi. Sesampainya di rumah, Natalie tidak menyetujui Rafa bekerja dengan Carlos. Tetapi itulah jalan keluar satu-satunya untuk menyelamatkan Natalie. Rafa sangat kelelahan saat dia bekerja. Akhirnya, dia mengkonsumsi narkoboy untuk meningkatkan staminanya. Malam harinya, Rafa bekerja mengantarkan paket milik Carlos dengan motor Kawasaki yang dia minta. Pekerjaan itu dia lalui setiap malam. Tentunya membuat Rafa menjadi seorang pecandu untuk ngeboost staminanya. Pengaruh narkoboy menjadikan kejiwaan Rafa mulai terganggu. Hal ini ditunjukkan dengan tidak bisa berkonsentrasi dalam bekerja, serta emosi berlebihan hampir mencederai teman seleksinya. Hal ini membuat Regina sangat kecewa. Karena situasi sudah aman, Natalie meminta kembali ke rumahnya. Akan tetapi, Rafa menahannya karena dia masih mencintainya. Hari itu terjadi demo besar-besaran di jalan raya. Tentunya hal ini akan mengganggu Rafa dalam bertugas. Dia meminta Carlos menyiapkan motor cross untuk pengiriman nanti malam. Rafa diberhentikan dari pekerjaannya setelah dia menolak untuk lembur karena waktunya bentrok dengan tugas dari Carlos. Sebelum dia bertugas, dia bertemu dengan Cortez untuk jangan terlalu dekat dengan Carlos yang dapat membahayakan hidupnya. Carlos mengingatkan bahwa pengantaran malam ini tidak boleh gagal karena nilainya sangat besar. Saat di jalan, Rafa mendapat gangguan dari gangster lain dan membuat dia hampir terbunuh. Untung tim Carlos dapat membantunya sehingga dia selamat. Seleksi terakhir pun dimulai. Kali ini, Rafa sudah tidak bisa berkonsentrasi dengan baik dan membuat dia harus keluar dari sirkuit. Hal ini tentunya membuat Regina sangat marah kepadanya karena dia berharap Rafa lah yang masuk di dalam timnya. Waktu perjanjian telah selesai. Rafa tidak bersedia mengantarkan paket itu lagi. Hal ini membuat anak buah Carlos yang bernama Boro murka. Terjadilah perkelahian di antara mereka berdua, sampai Boro tewas di tempat.
Selanjutnya, Rafa meminta Cortez membantunya. Jika dia menginginkan menguasai bisnis Carlos, dia bisa membantunya. Carlos meminta penjelasan ke Rafa di mana uangnya. Rafa berbohong dengan mengatakan bahwa Boro telah berkhianat dan membawa kabur uang itu. Akan tetapi, kebohongan Rafa ketahuan juga. Hal ini tentunya membuat Carlos marah. Terjadi kejar-kejaran di dalam gudang hingga Rafa terjatuh dan ditangkap. Dia langsung dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Di dalam bagasi, Rafa memberikan informasi melalui ponselnya ke Cortez. Cortez dengan menggunakan truk menabrakkan truk itu ke mobil Carlos dan menembaknya. Carlos tewas sehingga Rafa dapat diselamatkan. Kehidupan Rafa sudah mulai normal kembali. Suatu hari, Regina meminta Rafa untuk melakukan seleksi ulang karena dia melihat bakat Rafa. Tiba-tiba, Rafa ditangkap polisi karena pihak kepolisian sudah mempunyai bukti bahwa Rafa terlibat dengan bandar narkoboy Carlos. Dia memberikan penawaran mau ditangkap dan dipenjara atau bekerja sama dengan polisi untuk menangkap pengedar lainnya karena dirinya yang sangat cepat di jalan raya. Dengan keahliannya, Rafa dapat membantu polisi menangkap sindikat narkoboy yang menggunakan motor di jalan raya. Dan film pun tamat. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye.